Yang mengamalkan ini wajib dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa kalau ada orang yang mendengar kumandang azan dia berdiri dulu karena mau dapat syafaat itu. Tapi kalau ada orang yang sholat sunat juga dia nggak salah, bukan berarti batal perbuatannya, enggak. Lalu kemudian setelah itu kami sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu sholat sunat. Tadi Ustadz sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat tahiyatul masjid. Berarti 5 kali sholat sunat 10 rakaat. Ayatnya apa Ustadz? Ya kulhu lah. Inilah jamaah ini, setiap kali saya menjelaskan sholat sunat pasti pertanyaannya ayatnya. Yang boleh nanya ayatnya itu Kiai Sobron karena dia hafal Quran. Kalau kita yang nggak hafal apa-apa ngapain nanya ayat? Ya, sholat sunat itu prinsipnya faqra'u ma tayassara minal Quran, baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kalau kebetulan ingat ayat haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah, kebetulan ingat ayat utang piutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, kebetulan ingat tentang ayat perang, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, kebetulan ada ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Apa yang mudah? Saya yang mudahnya kulhu, ayat kulhu. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man, dia sholat dari isya sampai subuh ayatnya kulhu, enggak ganti-ganti, dilaporkan ke Nabi. Dulu kalau ada orang yang perbuatannya aneh dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya itu Qatadah bin Nu'man dari isya sampai subuh ayatnya kulhu terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulusal Qur'an, satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Inilah dalil yang ditunggu-tunggu pencinta kulhu. Makanya bapak jangan gak pede kalau diminta istri untuk jadi imam. Papa, kau adalah imamku, tapi perasaan kamu makmum terus selama ini. Maju pak, mainkan kulhu itu. Papa, perasaan dari tadi malam kulhu terus. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Mama tahu nggak kulhu itu sepertiga Al-Quran. Ada imam yang dikirim Nabi pasukan perang. Biasanya Nabi kalau ngirim pasukan perang ada satu imam di situ. Imam ini setiap baca ayat pakai kulhu dulu. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baca kul huwallahu ahad, baru dia baca ayat lain. Setiap sholat dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini imam kami ini aneh, kulhu, baru baca ayat lain. Coba tanya dia, kenapa dia baca kulhu? Ditanya, kenapa imam baca kulhu? Inni uhibbuha, aku cinta kepada kulhu Allah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah, cintamu kepada kulhu Allah membuat engkau masuk ke dalam surga. Gimana, makin yakin? Sementara hafal ayat yang lain. Bukan berarti gara-gara ini lalu melupakan ayatnya. Sebetulnya saya udah motivasi mau ngapal Ramadan ini Pak Ustaz. Gara-gara ceramah Ustaz ini udahlah kulhu aja lah. Bukan itu maksudnya. Supaya istri bapak enggak terlalu menuntut bapak. Sudahlah menuntut THR, menuntut belanja, menuntut kulhu. Kapan lagi bapak mau istirahat? Saya ini kan pembela laki-laki yang teraniaya. Nah, lalu kemudian setelah itu sholat sunat jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Sampai Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih Muslim membuat satu bab khusus tentang 2 rakaat subuh ini, khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat qabliyah subuh yang disebut dengan rakaat al-fajri, salat sunat fajar, waktunya dari azan ke iqamat 2 rakaat, sampai detail ke ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Maka ini
baik sekali jangan sampai. Andai tidur lambat, nggak sempat ke masjid, tiba-tiba terdengar orang sudah salam terbangun, jangan langsung sholat subuh, tetap sholat qobliyah dulu. Walaupun sendiri tetap qobliyah, jangan tinggalkan qobliyah, sampai Nabi mengqadha qobliyah di waktu siang. Di waktu siang diganti qobliyah. Andai datang ke masjid sudah iqamat, Allahu Akbar, sholat subuh. Habis sholat itu diganti qobliyahnya. Tapi jangan langsung salam waktu di situ, karena nggak ada ba'diyah. Nanti makmum yang belum ngaji ditanya, itu kok ada ba'diyah? ISIS. Orang sekarang cepat aja ngambil kesimpulan. Ya nggak tahu, maka tenang dulu. Sebetulnya ngaji kita ba'da subuh ini ngaji menjelang matahari terbit. Sebetulnya matahari terbit ini masuk Jakarta ini. Matahari terbit jam berapa? Jam berapa? Kadang-kadang sekarang ini kita lebih percaya sama Google daripada orang. Jam berapa matahari? Jam berapa syuruk di Jakarta? Matahari terbit itu bahasa Arabnya syuruk. Jam berapa syuruk di Jakarta? Jam berapa syuruk di Tangsel? Jam berapa syuruk? Berkisar kata dia. Dia pun nggak tahu juga pastinya. Kata dia dari jam 5.50 sampai jam 5.57. Handphone bapak jam 5.56. Oke lah, karena kita udah lama teman akrab, kita ambil 57. Nah, ternyata jam 5.57 itu matahari sudah terbit. Jam 5.57 matahari terbit. Jangan sholat waktu matahari terbit. Jangan sholat waktu matahari tergelincir. Tergelincir terpleset Pak Ustadz, bukan, beralih dari garis tengah. Jangan sholat waktu sore matahari tenggelam, karena 3 waktu itu dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, berhala-berhala Quraisy. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai perbuatan orang kafir, maka dia mengikuti orang tersebut. Maka supaya kita beda dengan mereka, lewatkan setinggi tombak. Jadi kalau kita tegakkan tombak di sini, naik matahari setinggi tombak, sekarang diukur menurut ilmu astronomi 12 menit.